muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan maunya seperti itu. Walau kana lan lamun ono al amru apa perkara ala khilafi hadza ing atase nulayani iki kang tinutur, kalaupun toh tidak seperti itu hidup saya, wa alzam tani napa wa alzamatni nggih, wa alzamtani wa alzamatni lan netepake ni ing kula halatun apa tingkah wahidatun kang siji, artadi kang seneng ingsun ha ing tingkah linafsi maring awak dhewe ingsun, wa akhtaru lan milih ingsun ha ing tingkah lakanat mongko yekti ana ma'rifati apa kenalane ingsun marang Allah nakisatan iku kurang, wa musyahadati lan kesaksiane ingsun qasiratan iku cekak. Jadi kalaupun toh seseorang itu misalnya, dan ini mustahil ya, tapi orang selalu ingin seperti itu. Orang kok maunya dalam satu kondisi yang disenanginya, kan nggak mungkin. Ya, orang kok kepingin hanya berada dalam satu keadaan yang dipilihnya. Biasanya kita milih apa? Kaya kan? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan maunya seperti itu. Nggih. Tuntutan kaum milenial. Nggih. Betapapun misalnya kalau kita ngelihat iko kecil ra tau rekoso, oh ya, gede-gede dadi mulya. Waduh. Orang seperti itu perkenalannya dengan Allah kurang. Berulang kali harus ditegaskan, al-uzama lan yuladu illa min rahimil mu'ana. Orang-orang besar tidak akan dilahirkan kecuali dari rahim-rahim penderitaan. Coro mateng ngono mateng wit ora mateng karbitan. Bon cetha? Nggih. Nek wong kok ket cilik sampai tua seneng terus, nggih. Ya kok lamuno ngalim, yo ngalime ning ora mantep ngono lho. Nggih, dadi kiai gedhe iku ning kurang gedhe ngoten lho, nggih. Wong kecilek niku masyaallah, ngegus kecilek menan. Ya beda karo kiai sing rekoso, ya ana rekosone, ya lha niki repot. Mulane rekoso dadi Gus niku. Gus kok dadi kiai ora gumun, malah nek Gus ora dadi kiai lucu, nek dadi kiai ora sik berbobot. Wancen Gus kecil di gus-gusno wong tenang ya. Niku jadi ya itu tadi, orang kok tidak pernah sengsara. Kalaupun toh jadi orang besar itu kurang mantap, kurang lengkap hidupnya. Wong hidup itu siang dan malam kok maunya hidup siang terus. Maunya nggak pernah jumpa malam yang gelap yang menakutkan. Yo nggak bisa. Kalaupun toh iya, jadi berarti dia itu hidup di sebuah gedung tertutup yang kemudian diberi cahaya terus, kan begitu nggih. Lah iku pitik diangkremno piye lah. Ya ndak bisa, ada siang ada malam. Kalau mau siang terus tanpa malam nanti di surga. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Tidak panas, tidak dingin, tidak terik, tidak terlalu sejuk, tapi seperti sore hari indah. Cuman kita itu kan terkadang pada sore hari itu kan terselip kepedihan. Ngoten Mas jenengan ngelamun sore-sore ngoten lho pas ana candiyala. Karena kita kemudian sadar setelah sore itu nanti malam gelap.
Yang mengurangi keindahan sore kan seperti itu. Lah kok orang mau sore terus, ya ndak bisa kecuali nanti di surga. Karena di surga itu model hidupnya sudah lain. Di akhirat maksudnya model hidupnya sudah lain. Kalau sengsara terus di neraka, kalau bahagia baik terus di surga. Ini kita masih di dunia. Harus ada sengsara, harus ada bahagia. Dalam boten nonton lailuha kana hariha. Ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya seperti siangnya, tentu saja siangnya seperti malamnya. Jadi ya indah. Kita melihat indahnya pagi, tapi tidak lama kita. Kita segera akan sadar bahwa pagi ini akan diganti dengan terik matahari. Kita juga tidak bisa merasakan keindahan sore setelah malam, hanya karena akan segera berganti gelapnya malam. Nah niku, itulah hidup. Bon. Jadi kalaupun toh suatu saat kita itu menginginkan, nah, kalau ada manusia kok menginginkan berada dalam satu kondisi saja, ya ndak akan bisa. Fa'anal an. Maka lo kan begini juga nggih. Orang merasakan kaya itu karena ada kemiskinan toh. Kalau nggak ada kemiskinan, apakah seseorang bisa merasakan kekayaan? Nggak bisa. Sehingga karena tahu adanya kemiskinan, maka ketika kaya, nikmat loh betul. Nikmat. Wong sing cilik uripe mangan sate terus ibarate. Nggih. Apa ya ngarani sate nikmat? Mboten. Sing ngarani sate nikmat iku nek mangane sate jarang-jarang, ngoten nggih. Nggih. Ngeten iki dipikir-pikir enake awake dhewe niku rekosone akeh apa bungae akeh. Kalau kita pikir-pikir yang enak hidup kita ini, sengsaranya lebih banyak atau bahagianya lebih banyak? Mestinya itu sengsaranya lebih banyak, karena ketika datang kebahagiaan sedikit kita mudah merasakannya sebagai kenikmatan. Moten. Lah kalau kita, masya Allah, kalau dengar petua-petua orang tua dulu nggih, nang wis bejamu urip negara wis merdeka ora ana rekosane. Wahai anakku, betapa bahagianya kamu lahir dalam keadaan negara sudah merdeka, tidak ada penderitaan. Makanya akhirnya apa? Generasi yang tidak pernah merasakan pahitnya penjajahan menjadi generasi-generasi bermental tempe. Nggih napa mboten? Nah, ini kalau dilereske kula. Leres. Semakin banyak fasilitas hidup, generasi kita semakin rapuh. Wong saya yang hanya lahir 70-an banding dengan yang lahir 2000, jauh sikap menghadapi hidup. Sedikit-sedikit galau pak, sedikit-sedikit healing. Niku nggih. Apalagi anak pondok, Mbah Maimun kan berulang kali menyatakan kalau pondok itu ingin menelurkan kiai-kiai seperti masa dulu, nggak boleh ada liburan sama sekali. Liburan itu los, refreshing katanya. Lah refreshing berarti hidupmu kalut, hidupmu penuh persoalan. Kira-kira kamu itu sengsara apa sih? Wahai kaum muda, kalian ini loh
Pernah merasakan kesengsaraan yang seperti apa? Kok sedikit-sedikit butuh hiburan. Tempat-tempat hiburan menjamur, mulai dari yang kafe sampai kepada yang Masya Allah, Masya Allah. Nggih. Wong awake dhewe mbiyen niku nggih sak kula ngrasakno piknik ku nek pendak ana dulure sing ado duwe gawe ngoten ya. Nggih. Sekalian piknik ngoten nggih. Engko bar ngantenan ning kono mampir ning gone kebun binatang misalnya. Itu nikmatnya luar biasa. Sehingga Masya Allah dalam setahun, oh kok setahun, belum tentu setahun sekali. Nggih. Sekarang belum juga ujian tengah semester, anak sudah nagih, kapan ini liburan kita tahun liburan depan kemana? Rapuh generasi kita ini. Ndak utuh kita sebagai manusia karena gara-gara kita semakin jarang menderita. Generasi kita yang jarang menderita ini semakin rapuh. Generasi cengeng. Nggih. Baru sederhana saja kita amati masjid kita ini. Ya, anak sekarang itu tidur nggak pakai selimut, paginya masuk angin. Betul? Kita di pondok, Masya Allah, paling mewah itu beralaskan sejadah. Paling mewah. Biasanya sarung yang sudah sobek dijadikan alas untuk tidur. Bahkan jarang tidak ada alas, langsung lantai. Tidak ada ceritanya kena paru-paru basah. Tahan banting kita secara fisik, apalagi insya Allah juga secara mental kita lebih tahan. Nah, menghadapi pergantian pola hidup ini ketemu penyakitnya kaum muda sekarang ini. Makanya kaum muda jangan nyombong. Mungkin kamu lebih paham dunia daripada bapakmu. Bapakmu hanya kesehariannya di sawah, kembali ke rumah, sawah, rumah, masjid, sawah, rumah, masjid. Iya. Tapi bapakmu lebih siap menghadapi segala hal. Sedangkan kamu cengeng. Mohon maaf, jangan tersinggung wahai kaum milenial. Karena kamu juga tidak mengenal Tuhan secara utuh seperti orang-orang tua kita mengenal Tuhan secara utuh. Kalau mengenal Tuhan secara utuh, maka beragamanya juga utuh. Kalau ada orang lagi mungkin keluar dari mainstream tertentu, tidak langsung geger. Namanya perbedaan pendapat itu kan sejak dulu biasa toh. Tapi kalau sekarang ribut mulu. Apalagi kalau sudah beda pendapatan. Sebenarnya kalau sekedar beda pendapat itu tidak masalah, okay? Sudah beda pendapat dicampur beda pendapatan, terus itu tadi generasi yang tidak tahan banting, generasi cengeng. Nah, niku karena mengenal Allah tidak lengkap. Makanya mari kita simpulkan, entah panjenengan setuju atau tidak. Mari kita simpulkan sementara ini. Manakah yang kita pilih? Hidup sengsaranya banyak atau hidup bahagianya banyak? Setengah-setengah kan? Kalau setengah-setengah itu kan lengkap, nggih. Nah, iya. Artinya yang mengalami segala macam bentuk hidup ngoten lho nggih. Setidaknya begitu. Dalam sing saya nggih niku itu tadi mengalami seluruh bentuk hidup. Aku mbiyen ku yo tau kere nang mulane ketika sugih aku ora kaget. Nggih, ketika sugih aku ora semena-mena. Kan ngoten nggih.
Saya dulu juga pernah miskin, makanya ketika kaya saya nggak semena-mena. Kalau kaya terus, semena-mena terus. Mohon maaf. Kemarin kan yang tidak saya perpanjang ketika pengajian malam Rabu. Asyarru ummati. Umat Rasulullah yang paling buruk apa? Yang kaya. Maksudnya kaya yang tidak pernah miskin. Beda kok. Tahu melarat karo ora itu beda. Jadi ya pokoknya setidaknya pernah merasakan berbagai macam bentuk kehidupan. Nah, justru orang yang seperti inilah yang akan mudah merasakan kegembiraan, sedikit nikmat disyukuri. Maka hidupnya seperti, nah kemudian semakin mengenali Allah, Nah, perkenalannya dengan Allah semakin lengkap.